Nah, ketika Abdul Muthalib menjadi pemimpin Mekah itu, ya dia bermimpi. Ya bermimpi ya terkait dengan sumur Zam-Zam. Ya, disebutkan beberapa nama dalam mimpinya dan akhirnya ya Allah tunjukkan di dalam mimpinya itu letak Zam-Zam. Ya, maka dia mengajak putranya yang bernama Al-Harith ya untuk menggali sumur Zam-Zam. Ya dia gali dengan putranya itu. Ya sampai akhirnya ketika mulut sumur itu berbunyi ya ketika dipukul, maka orang-orang tahu bahwasanya Abdul Muthalib sudah menemukan sumur Zam-Zam. Ya kan di situ kemudian ada ya patung rusa yang terbuat dari emas yang nanti oleh Abdul Muthalib ditempa menjadi pintu Ka'bah. Ya ditempa menjadi pintu pintu Ka'bah dan orang-orang Quraisy ya meminta agar Abdul Muthalib tidak mengklaim sendiri ya Zam-Zam itu milik dia tapi milik bersama. Ya, dan Abdul Muthalib saat itu tidak ada yang bisa membelanya. Karena hanya punya satu orang putra laki-laki namanya Al-Harith. Makanya dia bernazar, ya Allah seandainya saya punya 10 anak laki-laki, ya akan aku persembahkan ya salah satunya sebagai kurban. Ya, makanya Nabi mengatakan anak ibnu adzabihain. Ya, saya adalah anak dari dua orang yang hendak disembelih, Ismail dan Abdullah. Ya, Ismail dan Abdullah. Dan ya Abdul Muthalib yang tidak punya pembela kecuali hanya anak semata wayangnya tadi itu. Ya tidak bisa berbuat apa-apa sampai akhirnya mereka sepakat untuk pergi ke daerah Busro. Bertanya kepada seorang kahin dukun. Nah, kan nanti ada pembahasan orang tua Nabi itu beriman atau tidak beriman. Ya, yang Nabi mengatakan abi finar, ayahku di neraka. Ya nanti ulama berbeda pendapat. Ya, tapi jumhur ulama mayoritas ulama mengatakan jalur nasab Nabi itu semuanya beriman. Termasuk ayah beliau, termasuk kakek beliau. Ya, termasuk ya kakek beliau. Nah, yang dimaksud oleh Nabi ayah saya di neraka itu adalah Abu Thalib, paman beliau. Makanya di surat At-Taubah itu Allah sandingkan teguran untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memohonkan ampun untuk Abu Thalib dengan teguran Allah untuk Nabi Ibrahim yang untuk Azar. Karena Azar itu juga terindikasi ya paman dari Nabi Ibrahim yang merawat beliau. Ya, yang merawat beliau. Memang ada perbedaan pendapat. Ya, memang ada perbedaan pendapat, tapi saya lebih cenderung ke pendapat keluarga Nabi itu nasabnya, ya mereka beriman. Nah, bagaimana kita memahami kok mereka memutuskan perkara itu kepada kahin, dukun. Nah, kita tahu orang-orang Arab, ya orang-orang Mekah, bahkan sejak Nabi sudah diutus, itu selalu mendatangi orang-orang Yahudi. Ya, kalau mereka ada masalah, itu datang kepada ahli kitab, kepada Yahudi. Ya, menandakan interaksi mereka dengan ahli kitab itu adalah interaksi yang intens. Dan coba dilihat, ya istilah di ahli kitab. Ya, Kohen. Ya, Kohen itu, ya ulamanya ulama. Ya, orang pinter. Ya, Kohen itu ulamanya ulama, orang pinter. Tapi lama-lama bergeser jadi dukun. Ya, karena dukun juga ngaku orang pinter juga. Kan datang ke dukun itu orang bodoh. Kalau dia nggak bodoh, nggak mungkin datang ke dukun. Nah, jadi seolah terjadi pergeseran, akhirnya kahin itu diterjemahkan dukun hari ini. Tapi kahin sendiri, kalau kita cari akar katanya atau asal katanya, berasal ya dari tradisi agama Yahudi. Kohen itu ya ulamanya Yahudi. Ya, Kohen itu ulamanya Yahudi. Nah, makanya bisa jadi ketika Abdul Muthalib ya dengan orang-orang Quraisy mendatangi Kohen, ya kahin dukun itu, ya bukan dukun versi dukun yang sesat, ya tapi pendetanya Yahudi. Ya yang nanti ketika dalam perjalanan mereka mengalami kehabisan air ya sampai bersiap untuk mati ya dan masing-masing menggali kuburnya dan Abdul Muthalib kemudian tidak mau pasrah dan akhirnya Allah munculkan ya air dari telapak kaki untanya dan orang-orang Quraisy tahu itu pertanda Allah memang memilih Abdul Muthalib ya sebagai pemilik Zam-Zam dan akhirnya mereka tidak tidak berangkat ke negeri Syam dan kembali ke Mekah ya dan memberikan hak ya untuk Zam-Zam itu kepada Nabi Ibrahim kepada Abdul Muthalib kepada Abdul Muthalib. Nah, di sini kemudian nanti Abdul Muthalib menjadi pemimpin Mekah yang disegani ya yang mengurusi urusan makan jamaah haji, yang mengurusi urusan minum jamaah haji dengan Zam-Zam
ya yang sudah digali kembali, yang Allah buka lewat Nabi Ibrahim, lewat Abdul Muthalib. Dan kalau Abdul Muthalib kafir, kenapa Allah ya muliakan dia? Ya kenapa Allah muliakan dia? Ya tapi kan nanti Abu Thalib dihukumi kafir padahal dia ikut agama Abdul Muthalib. Ya karena zaman Abu Thalib itu Nabi sudah diutus dan tidak ada pilihan bagi dia kecuali mengikuti agama Islam. Tidak lagi di masa fatrah. Kalau masa fatrah, ya selama tidak berbuat kesyirikan, maka dia beriman. Ya, makanya silakan ditadaburi surat Al-Kafirun. Dan nanti ada orang-orang yang masih lurus agamanya. Ya, mereka tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Tapi selama mereka meyakini Allah pencipta mereka, dan mereka tidak berbuat kesyirikan, di masa fatrah itu mereka dihukumi orang-orang beriman. Ya, maka tidak kita dapati Abdul Muthalib itu melakukan kesyirikan. Makanya kalau dikatakan tadi ya nazar, ini sebagian pendapat ulama. Ya, nazar untuk menyembelih putranya sebagai persembahan bagi, ya, tapi saya cenderung tidak. Ya, dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Ibrahim mempersembahkan Nabi Ismail untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dukun tadi yang dimaksud ya tadi kohen. Ya, jadi arrafah, ta'arif itu orang yang mengetahui, ya alim. Dan wazan fa'al, ya fa'al itu menunjukkan kedalaman ilmunya, ya, dan wazan fa'alah, ya allamah itu mubalaghah yang lebih. Ya, jadi alam itu ahli ilmu yang luar biasa, alamah keilmuannya luar biasa. Ya, keilmuannya luar biasa. Makanya kenapa ya Abdul Muthalib tadi itu, ya ketika Abraha hendak menghancurkan Ka'bah, ya dia mengatakan ini ya lil bait robban sayahmi. Ya, rumah itu punya Tuhannya sendiri yang akan menjaga dia. Keyakinan yang luar biasa. Ya, keyakinan yang luar biasa. Dan termasuk nanti salah satu pendapat yang memberikan nama Muhammad itu adalah Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib itu ya memberi nama Nabi Muhammad ya dengan nama Muhammad karena mendengar informasi dari pendeta Yahudi kalau ini adalah masa kelahiran Nabi terakhir dan namanya Muhammad. Ya kalau kalian punya anak ya beri nama dia Muhammad, berharap dia adalah Nabi terakhir. Ya, dan Abdul Muthalib berharap itu dengan memberikan nama cucunya ya Muhammad, kan dia sudah tidak punya anak lagi. Ya, maka cucunya yang diberi nama Muhammad. Makanya sayangnya Abdul Muthalib pada cucunya begitu luar biasa dan bahkan harapannya ya inna bani hadza, ya sesungguhnya anakku ini dia punya urusan besar di masa yang akan datang. Ya, harapan yang luar biasa.